Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan mencoba mempraktekkan dari proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Bapak Arif Oktanto sebagai coach Ya. dan Bapak Taufik Suryadi sebagai coaching. Saya di sini Muhammad Firman Utomo sebagai observer. Jadi coaching yang kita laksanakan itu adalah kolaborasi dari coach dengan coachee yang secara setara nantinya akan dilaksanakan oleh Bapak Arif sebagai coach untuk memfasilitasi dari permasalahan yang dialami oleh Bapak Taufik sebagai coachee. Di dalam coaching ini permasalahan yang ingin disampaikan atau dibahas adalah tentang apa, Pak? Masalahnya ini nanti berkaitan dengan kegiatan supervisi saya yang ternyata apa yang saya laksanakan di dalam pembelajaran mendapatkan teguran dari pengawas. Jadi ada tentang permasalahan supervisi yang akan dibahas dalam coaching. Baik, sebelum proses coaching dilaksanakan ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah kita akan sampaikan tentang rubrik penilaian dari coaching yang kita akan laksanakan. Yang pertama ada pra supervisi, kemudian ada bagian observasi, dan di akhir ada tentang pasca percakapan. Nah, yang nantinya ada beberapa item di situ yang akan kita observasi sesuai dengan yang akan dilaksanakan oleh bapak-bapak yang di sini. Kemudian yang kedua yang saya ingin ketahui adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak Arif sebagai coach di dalam ini. Yaitu saya ingin membantu coaching, yaitu klien saya, agar permasalahannya itu tercapai, dan saya ingin menggali informasi, ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Begitu. Daerah berbobot. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian kompetensi mana yang secara spesifik nantinya ingin diobservasi dalam coaching ini. Yaitu mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi dari Pak Taufik ini. Seperti itu. Jadi di dalam alur tirta nantinya bagian identifikasi ya, ini Identifikasi, difokuskan ya. ya. Identifikasi. Identifikasi. Kemudian indikator apa yang akan dicapai atau yang ingin dicapai oleh Pak Arif sebagai coach sebagai tujuan pengembangan yang diinginkan dalam coaching. Ya, Indikatornya itu ingin mengetahui secara spesifik, secara detail yang ada di permasalahannya Pak Taufik itu, yang supaya saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar Pak Taufik ini kembali lagi termotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai tupoksi sebagai gurunya, Pak. Gitu. Oke, baik. Jadi sudah jelas kompetensi yang ingin dicapai dan indikator yang ingin dicapai juga oleh Pak Arif sebagai coach. Ya. Baik, untuk selanjutnya kegiatan yang kedua, kegiatan inti yaitu tentang observasi. Monggo bisa dimulai mungkin Pak Arif dengan Pak Taufik dalam proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak Arif, Ya. jadi kesempatan saya sebagai coach, ada satu permasalahan yang perlu saya utarakan kepada Pak Arif. Mungkin Pak Arif bisa membantu. Oke. Saya jawab dulu. Waalaikumsalam Pak Taufik. Ya, ini seperti ini. Saya lihat Pak Taufik akhir-akhir ini terlihat tidak seperti biasanya, Pak. Mungkin ada masalah apa? Tolong ceritakan, Pak. Saya sedikit mau curhat, Pak. Ya. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Mungkin Pak Arif bisa membantu.
Apa maksudnya itu? Ceritakan. Masalah saya seperti ini, Pak Arif mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu pengawas datang ke sekolah kita, kemudian melakukan supervisi, dan yang disupervisi itu saya, Pak Arif. Iya. Yang disupervisi itu saya. Ketika saya disupervisi, saya mendapatkan teguran dari pengawas. Teguran seperti apa, Pak? Menurut saya sih masalahnya tidak serius, tidak terlalu serius masalahnya. Tidak serius. Ya, bagaimana, Pak? Tidak serius yang bagaimana ini? Ceritanya seperti ini, Pak. Jadi ketika pengawas melakukan kegiatan supervisi di kelas saya, Ya. kemudian saya melakukan kegiatan pembelajaran dan semuanya sudah, menurut saya sudah lancar sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Dan di akhir sesi ketika ada kegiatan interview dengan pengawas kemudian menanyakan ke saya, Pak Taufik kok tidak menggunakan buku teks dalam mengajar? Nah, kemudian saya memberikan alasan, saya sudah mengajar menggunakan media yang lain, saya menggunakan internet, kemudian saya juga sudah menyediakan PowerPoint yang harus saya sampaikan berkaitan dengan materi yang mau saya sampaikan ke anak-anak, dan ternyata alasan yang saya buat ini membuat pengawas sedikit tersinggung. Iya. Sebenarnya bagus itu, Pak. Bagus sebenarnya tentang pemberian teks, tentang metodenya Pak Firman sendiri itu bagus. Terus bagaimana hasilnya saat Pak mengajar sumber belajar tersebut tanpa teks itu? Menurut saya yang sudah saya lakukan ini cukup memudahkan anak-anak menerima materi saya. Jadi ketika saya mengajar menggunakan sumber belajar yang tadi sudah saya sebutkan, Pak Arif, anak-anak sudah bisa aktif, kemudian antusias mereka pun juga cukup tinggi terhadap materi saya. Masalahnya ketika saya menyampaikan hal ini kepada pengawas, sepertinya beliau tetap kukuh terhadap buku teks harus ada. Tidak bisa kemudian saya menggunakan ini tidak, tetap buku teks harus ada. Padahal apa yang sudah saya lakukan itu sudah saya sesuaikan dengan kurikulum yang ada biar tidak melebar kemana-mana. Jadi ada batasan yang memang sengaja saya buat biar sumber belajar yang saya sampaikan ke anak-anak ini tidak melebar kemana-mana. Jadi tetap acuan saya pada kurikulum yang berlaku. Dan alasan ini ternyata tak diterima. Seperti itu ya. Iya. Lalu tanggapan atau respon dari pengawas itu bagaimana, Pak? Seperti itu, Pak? Waktu itu beliaunya mengatakan semakin banyak sumber belajar itu akan semakin memudahkan guru untuk memetakan gaya belajarnya. Jadi kalau misalnya menggunakan internet dan lain sebagainya yang tadi sudah saya sebutkan, Ya. anak-anak mungkin hanya terpaku pada itu saja sebagian, sedangkan anak lain yang membutuhkan buku teks yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk anak-anak dengan karakter tertentu itu tidak bisa terfasilitasi. Akhirnya beliaunya tetap kokoh dengan buku teks tetap harus ada. Nah, ternyata yang jadi masalah sekarang hal seperti ini disampaikan ke kepala sekolah. Ini yang kemudian membuat saya sedikit merasa bingung, nggak nyaman. Jadi kalau misalnya nanti saya dipanggil kepala sekolah, saya mau menjelaskan seperti ini, saya sedikit kesulitan tampaknya seperti itu. Jadi itu sih tanggapan pengawas ketika mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Saya memberikan alasan ini itu ternyata masih belum bisa, masih tidak bisa beliau terima dengan alasan saya. Jadi buku teks harus ada karena ini menjadi salah satu
yang bisa dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi gaya belajar siswa, katanya seperti itu. Jika Pak Pak Taufik ketemu dengan kepala sekolah seperti itu, apa yang Pak Taufik ingin sampaikan ke kepala sekolah seperti itu? Nah, itu Pak yang selama ini menjadi beban pikiran saya. Jadi harusnya yang bisa ditanyakan oleh Pak Arif itu memang jadi pertanyaan bagi saya sendiri, muncul dari pikiran saya sendiri. Kalau misalnya nanti sewaktu-waktu dipanggil oleh kepala sekolah, saya akan menjawab apa? Ketika saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran, sudah sesuai dengan rencana, kemudian sumber belajar sudah saya sediakan, ternyata ketika saya laksanakan menjadi masalah di depan pengawas. Kemudian ternyata alasan saya tidak bisa diterima, kemudian apa yang kita bicarakan ternyata kok disampaikan ke kepala sekolah. Akhirnya saya juga mewanti-wanti, jadi beban pikiran saya sendiri. Kalau misalnya nanti dipanggil kepala sekolah, saya harus menghadap alasan apa yang harus saya berikan. Sementara ini saya memang masih berpikir, saya harus merefleksi diri, kemudian harus sadar diri bahwa yang sudah saya lakukan ini sebenarnya sudah cukup. Tapi ketika ada masukan entah dari siapapun, kalau dalam hal ini yang saya ceritakan dari pengawas, berarti ya seharusnya tetap saya harus terima. Mungkin nanti itu yang akan saya sampaikan ke kepala sekolah, bahwa saya sudah mengajar dan ada yang kurang dan ada masukan dari pengawas. Nanti kalau misalnya memang perlu perbaikan dari apa yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran, ya saya perbaiki, khususnya untuk berkaitan dengan buku teks tadi, Pak Arif. Rencana saya itu nanti kalau dipanggil ke kepala sekolah, tapi untungnya sampai sekarang masih belum dipanggil. Tapi kalau ditanya nanti kalau ada kepala sekolah manggil, apa yang akan saya sampaikan? Saya akan menyampaikan seperti itu, Pak Arif. Iya. Begini, menurut saya yang membuat Pak Firman merasa tidak nyaman adalah saat itu supervisi itu dengan pengawas ini. Karena Pak Taufik tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Pak Taufik memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung karena tidak menggunakan teks, lalu ingin menyampaikan ke kepala sekolah agar kepala sekolah tersebut menegur Pak Taufik. Nah, apakah mungkin Pak Taufik akan melanjutkan apa mengiyakan tentang menggunakan teks tersebut? Seperti apa? Rencana saya sebenarnya, jika nanti ternyata tidak ada panggilan dari kepala sekolah, saya akan tetap menghadap beliau, ada kepala sekolah maksud saya. Jadi saya akan menyampaikan apa adanya, apa yang saya alami berkaitan dengan kegiatan pembelajaran saya dan teguran dari pengawas. Jadi apa yang saya sampaikan, saya utarakan ke kepala sekolah, mungkin nanti kepala sekolah bisa memberikan solusi kepada saya yang terbaik, bisa memberikan masukan kepada saya berupa solusi terbaik, sehingga perbaikan proses pembelajaran saya nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh pengawas. Seperti itu, saya kira seperti itu Pak Arif. Nanti jika seperti yang saya sampaikan tadi, jika kepala sekolah tidak manggil, saya tetap akan menghadap beliau, saya akan menyampaikan apa adanya. Seperti itu. Bagus sekali, Pak Taufik. Menurut Pak Taufik di sini, antara metode belajar teks dan dengan media, ya, itu lebih enak mana Pak Taufik? Enak mana menurut Pak Taufik? Terus dan anak-anak itu seperti apa responnya Pak Taufik? Sebenarnya ketika saya mengajar menggunakan sumber belajar yang saya gunakan itu sebenarnya sudah enak. Iya. Sebenarnya sudah enak. Jadi saya membuat catatan, kemudian saya tuangkan dalam bentuk PowerPoint, itu sebenarnya sudah mencakup materi yang ada di buku teks. Iya. Cuma ketika masuk ke kelas, buku teks yang menjadi sumber belajar, yang menjadi sumber referensi saya berkaitan dengan materi yang saya sampaikan ke anak-anak, itu memang jarang sekali saya bawa. Jadi saya sudah menyiapkan dari rumah,
Di PowerPoint saya cuma bawa laptop, menggunakan proyektor, saya tampilkan ke anak-anak. Jadi selama ini saya cukup seperti itu saja, tanpa harus kemudian anak-anak menggunakan buku teks dan lain sebagainya. Jadi saya sudah memfasilitasi, dan selama ini anak-anak responnya cukup baik dan tidak ada masalah, dengan bukti penilaian yang selama ini saya lakukan sudah sesuai dengan indikator ketercapaian kompetensi yang sudah ada di kurikulum. Makanya tadi saya bilang apa yang saya lakukan sudah mengacu pada kurikulum. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, ternyata menurut pengawas buku teks ini tetap harus hadir di kelas, bisa dibaca oleh anak-anak, karena harapannya katanya biar bisa memfasilitasi gaya belajar anak-anak. Jadi tidak hanya melihat di papan, kemudian tidak hanya melihat tampilan di layar monitor atau proyektor. Jadi anak-anak tetap ada sebagian anak-anak yang mungkin senangnya membaca langsung melalui buku teks. Pengawas alasannya seperti itu. Ya. Terus langkah Pak Taufik ini menurut saya sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide seperti itu, Pak. Ini ya seperti itu ide. Apakah anak-anak senang, Pak, dengan tidak ada buku teks, apa sebaliknya, Pak? Anak-anak selama ini senang, Pak. Jadi anak-anak selama ini senang dalam artian sudah tidak perlu di atas mejanya ada tambahan buku ini, itu cukup ada lembar kerja, kemudian ada buku catatan, cukup itu saja. Selama ini yang saya rasakan seperti itu, karena memang kekurangan saya tidak bisa maksimal mengidentifikasi kebutuhan belajar anak-anak. Makanya karena di kegiatan pembelajaran saya tidak ada kegiatan untuk identifikasi gaya belajar anak-anak, oleh pengawas diberi masukan gunakan buku teks untuk menambah sumber belajar. Jadi seperti itu, Pak. Menurut Pak Taufik, gaya belajar dengan metode seperti itu gampang nyantol enggak anak-anak itu, Pak? Selama ini yang saya lakukan, anak-anak cukup antusias dan nilainya seperti yang saya sampaikan tadi sudah sesuai dengan ketentuan, dengan kriteria pencapaian teks. Itu berarti teks belum dilaksanakan, Pak, ya? Jarang sekali, Pak. Oh, jarang sekali. Misalnya kalau Pak Taufik dipanggil ke kepala sekolah, kan sekarang belum, Pak, ya? Belum. Nah, misalnya kalau sudah dipanggil ke kepala sekolah harus menggunakan teks. Nah, ini langkah apa, Pak Taufik, yang dilakukan ini? Karena di perencanaan saya memang jarang sekali memasukkan buku teks sebagai sumber referensi langsung. Karena sebenarnya di kegiatan pembelajarannya sudah ada menyatakan buku teks ini sebagai sumber referensi yang saya tampilkan di PowerPoint. Cuma memang tidak saya sediakan langsung di kelas. Jadi kalau misalnya harus menggunakan buku teks sebagai sumber belajar yang ada di kelas, maka saya juga harus mengubah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Karena harus mengubah, mungkin nanti saya juga akan melakukan semacam konsultasi, Pak Arif, dengan rekan-rekan sejawat, khususnya mata pelajaran yang serumpun. Jadi kalau di tempat kami, di tempat saya itu ada geografi, kemudian sosiologi, sejarah yang saya kira juga akan menghadapi permasalahan yang sama dengan saya. Jadi saya bisa meminta saran dari beliau mereka kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, kemudian saya harus menggunakan buku teks, mungkin model pembelajarannya harus diubah seperti apa. Nanti saya bisa berdiskusi dengan guru serumpun, guru IPS maksudnya, Seperti itu. Ini yang saya tangkap, ini gaya belajar yang menggunakan metode video dan jarang sekali menggunakan teks atau tidak pernah menggunakan teks nih, Pak Taufik. Ya. Yang saya rangkum di sini, Pak Taufik lebih nyaman menggunakan metode tersebut karena anak-anak lebih nyantol atau lebih maksimal belajarnya, lebih maksimal.
sekali. Dan Pak Taufik akan melakukan kolaborasi dengan teman-temannya. Insya Allah saya akan melakukan kolaborasi kalau memang harus ada perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu bagus sekali Pak. Selain kolaborasi dengan guru-guru, terus sekolah-sekolah tadi itu sangat bagus sekali. Kemudian langkah ke anak-anak Pak Taufik gimana? Langkah-langkah ke anak-anak itu seperti apa? Kalau berkaitan dengan perlakuan saya terhadap anak-anak di kelas Ya. nanti kurang lebih sama sebenarnya Pak, karena memang Ya. jadi fokus perhatian kemarin itu memang di sumber buku referensinya, Ya. jadi buku teksnya itu. Jadi kalau perlakuan ke anak-anak saya kira nanti tetap, tapi kalau dari apa yang disampaikan oleh pengawas bisa memfasilitasi semua gaya belajar anak-anak, salah satunya dengan menggunakan buku teks. Ya harapan saya nanti apa yang saya lakukan, jika memang ada anak yang tidak terfasilitasi dengan media yang selama ini saya sediakan, harapan saya sih anak-anak semuanya bisa terfasilitasi kalau saya tambah dengan menggunakan teks. Harapannya begitu. Bagus sekali Pak. Semoga dapat terserah ya, segera terselesaikan Iya. permasalahan ini, dan Pak Taufik bekerja dengan senang hati. Karena apa? Karena kalau bekerja dengan hati itu anak-anak bisa mudah sekali memahami pelajaran yang ingin disampaikan Pak Taufik. Betul Pak. Ya. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Sudah, tidak ada. Itu Pak Arif. Terima kasih. Ya. Jadi permasalahan saya sepertinya sudah menemui titik terang. Oke. Bagaimana saya harus menyelesaikannya. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Semoga apa yang menjadi masukan bagi saya bisa bermanfaat. Iya Pak, iya Pak. Tetap semangat Pak G dalam Siap. tugas G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif dan Pak Taufik sudah melaksanakan coaching tadi. Itu sangat-sangat interaktif, saya Ya. perhatikan, saya sudah amati. Udah, yang saya ingin tanyakan pada Pak Arif nih. Tadi yang disampaikan di awal, Pak Arif ingin lebih menggali kompetensi yang ingin spesifik yang ingin diobservasikan tentang identifikasi. Kalau menurut Pak Arif, kompetensi tadi sudah tercapai Pak? Ya sangat tercapai sekali Pak, karena Pak Taufik ini ingin ingin mencoba pembelajaran baru, metode baru, yaitu menggunakan teks yang belum sama sekali dilakukan seperti itu. Untuk sementara ini Pak Taufik menggunakan media video, mungkin karena teknologi yang canggih, karena Pak Taufik ini gurunya tidak gaptek, menguasai IT, karena anak-anaknya lebih nyaman dengan pembelajaran media online seperti itu. Mungkin ada video layar atau di gerakan YouTube atau di searching ke Google. Tapi yang terpenting Pak Taufik ini tidak keluar jalur, yaitu dengan tetap di jalur kurikulum Pak, seperti itu. Kurikulumnya tidak keluar jalur dan promes protanya itu tetap ada itu Pak Taufik, seperti itu. Jadi kompetensi yang diharapkan oleh Pak Arif sendiri terhadap proses coachingnya sudah tercapai? Tercapai sekali Pak. Tercapai. Ada lagi mungkin kompetensi yang ingin ditingkatkan ke depannya oleh Pak Arif tentang proses coaching? Kalau menurut saya ini, saya harus lebih lebih belajar memaknai pertanyaan yang disampaikan Pak Taufik ke saya, itu memaknai agar terselesaikan solusi Pak. Solusi terbaik itu bisa tertuang di coaching seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Ya. Kalau dari pengamatan saya proses coaching tadi, yang pertama alur tirtaya sudah tercapai, sudah mulai dari tujuan, edukasi, rencana dan tujuan jawab. Kemudian tentang kompetensi di bagian identifikasi yang ingin dicapai oleh Pak Arif sebagai coach, saya mencatat banyak sekali kemampuan coach yang sudah dilaksanakan. Misalkan Pak Arif melaksanakan kehadiran penuh, mendengar dengan sangat-sangat baik, mencatat hal-hal yang disampaikan oleh coach, serta menggali informasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sudah dilaksanakan oleh Pak Arif sebagai coach.
terutama pada bagian identifikasi di bagian tirta yang tadi. Kemudian penekanan terhadap solusi yang disampaikan oleh coaching ini hal-hal yang sudah seringkali disampaikan oleh Pak Arief tadi. Jadi penekanan terhadap solusi yang sudah disampaikan oleh coaching itu hal-hal solusi yang disampaikan oleh coaching secara mandiri itu ditekankan lagi oleh Pak Arief. Saya rasa ini hal-hal yang sangat bagus sekali ketika melaksanakan proses coaching. Ya. Apalagi mungkin Pak Arief yang ingin dikembangkan ke depannya tentang proses coaching yang terakhir kan ceritanya? Ya, yang saya harapkan coaching ini terus dipraktekkan Pak, seperti itu. Dilatih lagi. Kemudian agar agar mencapai solusi yang terbaik seperti itu Pak. Jadi berkesinambungan seperti itu coaching ini. Kalau bisa diterapkan di SD, lingkungan masyarakat seperti itu yang diharapkan. Terima kasih banyak Pak Arief dan Pak Taufik dalam Ya, proses sama-sama. praktek coaching hari ini. Mudah-mudahan semua tujuan yang kita sudah canangkan di awal tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.